kita sudah memiliki antara misalkan punya materi level 1, nanti kedepannya itu harus digimanain gitu Pak? Maksudnya tahapannya? Tahapannya gitu tahapannya. Pak, biasanya. Bahas dulu level 1-nya Pak. Nanti untuk level 1 ya, biar dia berubah ke level 2 itu sebenarnya jangan iri, jangan nggak mau, jangan mendiskriminasi tentang konsep. Itu konsep mudah banget, tinggal kita digantungkan perang materi. Iya betul. Apa salahnya sih? Betul. Daripada kita mumet tiap hari nih, kita gantang sekarang bunyi besoknya kagak, pas nggak bunyi besoknya mumet lagi. Kemudian apalagi kalau betina ya rata-rata gantang lagi 2 bulan itu bunyi, kesananya nyari settingan baru lagi, terus harus cari settingan. Nah beda dengan jantan, settingan jantan itu dari awal dulu. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Kalau misalkan nih Pak, kita sudah memiliki antara misalkan punya materi level 1, nanti kedepannya itu harus digimanain gitu Pak? Maksudnya tahapannya? Tahapannya gitu Pak, biasanya. Bahas dulu level 1-nya Pak. Nanti untuk level 1 ya, biar dia berubah ke level 2 itu bisa disetting di rumah ya. Setting di rumah? Bisa disetting di rumah. Nah kalau jantan biasanya kalau bahan-bahan begitu kita jajarin gitu kan. Oke, sistem jejer ya? Sistem jejer. Tapi tidak baku ya, tidak baku semuanya harus jejer. Oh iya. Nanti kalau sistem jejer nih, sistem koloni kumpulin satu sangkar gitu ya, jarak 5 sentian gitu kan. Nanti kita tes kalau jemur itu jaraknya 1 meter gitu ya. Kalau jemur jarak harus pakai jarak. Pakai jarak 1 meter, dia bunyi enggak gitu kan. Kalau tetap dia masih enggak bunyi nih dengan cara seperti itu, kita kalau jemur petel sendiri. Iya. Nah nanti dari perkumpulan itu, setelah dia petel dari perkumpulan itu, bunyinya setelah dari situ bisa 5 menit, 10 menit, bisa setengah jam. Oke. Gitu bunyinya. Nah kalau udah bunyi 1 jam dia dipetel dari perkumpulan itu tidak bunyi, artinya dia tidak mau gabung dengan burung lain. Oke. Si jantan itu Harus dipetel? Enggak, maksudnya hariannya kita harus di satu ruangan sendiri. Oh iya. Harus dikhususin gitu. Harus dikhususin. Artinya seperti itu. Kalau dikhususin dia tetap kalau yang tadi kan dipetel dari riungan, di gumpulan ya dipetel, dia bunyi. Kalau nggak bunyi kita cobain simpan di satu ruangan. Kemudian gacornya di mana, gitu kan? Iya. Gacornya mana? Nanti kalau setelah disimpan di satu ruangan, kemudian dia saat dipetel digantungin gacor, artinya dia harus direndeng. Harus direndeng gitu. Iya. Nah nanti sebentar. Nanti itu apa? Ada yang juga tetap di satu ruangan nggak bunyi, tetapi kita kan udah yakin karena kita udah memilih materi saat dia pilih pertamanya materi, kita sudah tahu materi seperti itu. Iya. Jadi kita kan masih penasaran nih, di ruangan nggak bunyi, di satu ruangan juga nggak bunyi. Nanti ada yang burung mentalnya kurang, coba disimpannya 1 titik aja. Oh 1 titik. Nggak ada jemur, nggak ada apa, kita ngasih makan. Contohnya misalkan di toilet lah Pak gitu. Di toilet atau di ruangan tertentu 1 titik, jangan dipindah-pindah. Itu ada perubahan Paman. Iya. Untuk level 1. Berarti pembahasan ini mungkin ya, itu kita memahami karakter burung ya Pak. Nah artinya seperti itu. Jadi kita tidak baku punya jantan kayak orang lain direndeng, belum tentu kan itu ada bunyi. Siap. Mungkin dalam arti di sini itu tidak baku itu kita ibaratkan jangan dipukul rata misalnya. Jangan dipukul rata. Tetapi kita lebih pinternya itu memilih memahami karakter burung tersebut gitu. Siap. Untuk menuju bunyi. Nah, berarti posisi masih single Pak ya? Masih single itu. Siap. Untuk level 1. Level 1. Dan untuk level 2 Pak? Nah untuk level 2 biasanya kebanyakan kita nyeting dari level 1 gitu. Itu kan tadi level 1 udah mau bunyi kan? Iya. Nih kita dipetel bunyi kan, petel lagi di depan bunyi, petel lagi dari belakang bunyi dari perkumpulan itu. Nah kita udah mulai jajakan kita ke lapang. Berarti harus sering ke gantangan untuk menuju level 2. Nanti level 2 rata-rata biasanya di gantangan dijejer gitu kan. Nanti jajarnya juga sama, bisa 1 meter, bisa 2 meter, bisa 5 cm. Oh iya. Gitu. Nah nanti lama-lama dia akan berubah, Paman. Dari tadi nadanya level 1 standar, dia akan berubah sendiri. Nanti kayak tadi pemilihan materi yang udah tek tengah-tengah itu udah berubah. Kadang dia nge-play-nya udah beda gitu kan. Kadang manggilnya udah hilang. Karakternya beda ya Pak? Karakternya udah beda. Nah nanti sering juga
nyeting di area lapangan lah. Jadi jangan sampai kita nyeting di rumah terus tapi nggak jadi kan? Iya, pusing. benar. Artinya kalau kita udah nyeting dapat tadi 3 poin tadi, yang poin pertama gitu setting di rumahnya minimal 1 atau 2 bulan atau 3 bulan itu paling lama. Waktunya itu. Jadi untuk menunggu 3 bulan itu dia gacor nggak saat dipetel di kumpulan? Dia gacor nggak saat kita diketemukan? Dia gacor. Nah kalau udah mulai gacor gitu kita buru-buru cepet setting lapangan. Apakah perlu Pak digantang atau dibusar? Nanti jangan dulu kalau yang uangnya pas-pasan kan kasihan ya, gantang tapi belum tentu kan, karena begini, kalau si jantan itu rata-rata yang level 1 kita gantang boro-boro mau bunyi pemain gini muter di atasnya. Oh iya gitu. Kadang nyisik nggak jelas gitu kan. Nah makanya tandanya begini, kalau ketika kita nyeting dari level 1 kita menuju level 2 dia udah mau bunyi apa nih? Iya. Jajaran itu di gantangan, di bawah itu udah mau bunyi. Kadang kadang bunyinya lama gitu kan, udah mulai gitu kan lama. Nah nanti lama-lama dia juga berubah karena dengan ngeplaynya dia, dengan sering di lapangannya juga kadang berubah. Nah, gitu. Apa itu mental atau gimana ya Pak ya? Mungkin kalau menurut saya ada juga yang mental gitu ya. Melatih mental ya. Jangan berbicara birahi ya. Iya. Kalau untuk main konslet pusing ya Pak? Karena gini, kalau untuk main konsep itu kita memerlukan ketenangan ya. Kadang biasanya yang anak-anak yang suka main fighter, ketika kita nyeting level 1 kan kuncinya untuk nyeting jantan itu pakan kencang jemur kan. Iya. Jangan pernah nurunin. Umumnya jangan pernah nurunin dulu birahi kan. Nah nanti ketika digantang itu kita berpemahaman, wah terlalu birahi karena jantan begini. Wah disangka itu pas digantang itu. Pusing kalau kita misalnya teorinya seperti itu ya. Jangan, jadi tetap aja naikin birahinya, jangan dipikirin birahi dulu, jangan dipikirin emosi dulu, yang penting dia bunyi. Dimanapun dia bunyi silahkan lah, bebas. Yang penting bunyi lah gitu. Patokannya seperti itu dong. Siap. Terus Pak mungkin yang level 2 ini diwajibkan Pak untuk ibaratkan kita ngelatih kegantangan walaupun di bursa Pak ya. Oke itu wajib gitu. Ya, level 2 untuk jadi belum begitu wajib. Level 2 itu masih tetap kan mendekati level 1, masih tetap level. Untuk direkomendasikan lah. Nah, untuk direkomendasikannya level 2 itu harus tetap mau bunyi mau kagak bawa aja gantang. Kalau bisa mah kan seperti saya punya yang jalan 1 ya udah kunci ya. Bawa kita 2 yang belum apa-apa gitu kan. Ya, nanti iseng-iseng lah intinya nanti dia akan berubah. Siap. Gitu. Nah, gitu untuk level 2 ya. Untuk level 3 Pak? Nah untuk level 3 biasanya ya untuk level 3 tuh kalau di gantangan mau di bawah mau apa bunyi. Siap. Pasti bunyi. Iya. Nah itu mah wajib harus digantang. Iya oke. Mau jalan mau kagak gantang. Siap. Nah karena itu kalau misalkan nggak digantang buat apa? Begitu-begitu saja. Siap. Nggak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan. Nah nanti kalau digantang itu nanti suatu saat dia bunyi 1-2 sesi atau setengah main. Iya benar. Gitu. Nah ini dari level 1, 2 dan 3 itu belum ada tahap penjodohan Mama nih. Masih single ya? Masih single dulu. Siap. Nah nanti level 3 yang kita harus tahap penjodohan itu udah mulai bunyi di gantangan. Kemudian lu bocor di mana-mana kan, di depan rumah bocor, di belakang bocor, dibawa ke gantangan bocor. Tidak tahu waktu lah ini. Tidak tahu waktu, tapi di gantangan beda loh, nggak bocor. Nggak bunyi lah, kebanyakan nih Pak. Nah gitu rata-rata gitu ya kalau level 3. Nah nanti kalau udah mulai bunyi dia 1 sesi, ya udah bocor-bocor di mana, tinggal masukin betina yang yang begitu nggak terlalu berahi lah, yang penting ada temen. Oke. Masukin betina, tetapi dengan catatan, dengan syarat ketika kita masukin betina ya wajib itu si jantannya ketika dicabut bunyi. Oh iya betul. Kalau nggak dicabut bunyi berarti betinanya nggak cocok. Oke. Nggak cocok di sini bukan artinya nggak jodoh. Kalau mau jodoh mah gampang kan, ada yang ciuman apa kan itu mah menuju ternak. Tapi ketika di petel nggak bunyi itu nggak cocok. Buat apa ya? Buat apa? Nah, banyak yang nanyain ke saya juga waktunya gimana, gitu kan? Dalam pergantian pasangan itu saya cukup 2 hari. 2 hari. 1 atau 2 hari. Kalau ketika tidak cocok gitu, buru-buru buang. Karena ganti lagi. Karena nanti si burungnya tadi udah dol bocor di mana-mana bisa jadi diem lagi. Ngedrop Pak. Ngedrop. Oh iya. Jadi tahapannya hanya 2 hari untuk menjodohkan. Tapi wajib dipetel bunyi. Langsung bunyi ya. Nah, kalau tidak bunyi kita ganti lagi. Nah, cara penggantiannya jangan langsung.
Nanti tunggu seminggu lagi. Oh iya. Gitu jadi kan. Ada proses jarak. Ke single day ya Pak? Nah, proses ke single lagi. Iya, gitu. Siap. Nah itu aja. Berarti untuk level 3 ini, jadi sering ada pertanyaan ya ke saya juga, Om, kalau misalkan burung seperti ini, misalkan sudah bocor ya, istilahnya itu harus dibetinain seperti apa gitu. Mungkin kalau menurut Pak Usman itu, dalam arti yang level ketiga itu, kalau misalkan dengan catatan dia bunyi di gantangan baru bisa dipasangin. Oke, siap. Tapi dalam arti dipasangin itu cocok itu misalkan kalau misalkan dipetel langsung bunyi. Jangan asal-asalan ngejodohin. Kalau misalkan itu ya misalkan kita mungkin tahapnya itu ke breeding apa ya? Gampang lah kasar gitu. Dengan catatan pas dipetel bunyi gitu ya. Nah itu juga kan belum tentu pas dipetel di gantang bunyi. Iya betul. Nah ada sistem penyamanan Paman. Apa? Sistem apa? Penyamanan, menyamankan antara jantan tersebut dengan betinanya. Kita harus minimal kita satu ruangan aja dulu. Biar nggak cemburu. Oh iya. Istilahnya itu pasti ada berantem lah. Ada berantem. Nah itu dengan catatan ketika gini penjelasannya. Ketika kita sudah mendapatkan pasangan, dicabut itu bunyi. Nah itu kita ada menyamankan antara betina dengan jantan itu simpan satu ruangan. Itu waktunya berapa lama? 1 minggu lah minimal. Dia nyaman dulu. Tetapi dalam 1 minggu itu jangan dibiarkan diem di situ 1 minggu. Oh iya. Harus dipetel tiap pagi petel. Ya bisa 1 jam 2 jam bisa dipisah jejer dulu sama jantan lain kemudian masukin lagi. Nah itu penyamanan. Nanti biasanya kalau burung udah begitu kemudian dia udah nyaman sama betina kemudian dia ngawin dolah itulah biasanya. Itu jadi bocor di mana-mana, gantangan kadang gampang jalannya, wah udah keren itu. Oke Pak. Terus ada lagi Pak nih, satu lagi pertanyaan saya nih Pak. Yang untuk level 3 kan tadi ada tahapan untuk misalkan sistem dipasangin nih Pak. Nah, itu apakah pakai glodok atau gimana Pak? Nah kalau untuk level 3 pakai glodok aja. Pakai glodok aja. Kalau misalkan ngawin juga gak apa-apa Pak. Nah ngawin itu kalau udah level 3 gitu bukannya jadi jelek. Jadi kalau bagus. Udah cocok mah bagus malah tambah bagus dong. Siap. Beda dengan level 2 dan 3 itu kalau ngawin itu kadang bisa jadi omyok lagi tuh. Oke. Hati-hati juga makanya kalau untuk level 1 2 rekomendasinya minimal jangan dulu pasangin kalau belum siap pasangan kecuali kita memilih materi level 2 yang udah main dari PAUD udah ada pasangan itu dicabut bunyi itu gampang. Udah cocok itu udah mungkin cocok. Ya. Gitu. Siap. Kita meneruskan rawatan yang dari awalnya gitu ya Pak ya? Kalau untuk level 3 full abjak aja. Beda dengan level tadi kan level 1 kita kan burung itu belum tahu ya bisa gacor, bisa di satu ruangan, bisa di satu titik, bisa di korodong, bisa enggak. Oh iya. Jadi kan tadi level 1 itu kita dicari di mana sih dia mau bunyinya. Oh itu. Cari titik nyamannya Pak. Cari titik nyamannya gitu untuk level. Bukan 1. Titik nyaman, titik enak mungkin. Titik bunyi lah. Iya, siap. Jadi kadang-kadang kita kan burung diguburukin semua dikumpulin nggak bunyi-bunyi kan, biarin aja, nggak dicari kan. Nah kita kan cari, simpan satu ruangan, simpan satu titik, nggak pernah dijemur, nggak pernah apa kan, kasih makan itu bunyi nggak? Kalau masih nggak bunyi dalam tahapan 1, 2 dan 3 coba dong dipul kerodong, enggak? Mungkin untuk contohnya seperti ini Pak? Contohnya seperti ini. Berarti ini level? Ini level 1. Ini level artinya 1. Penyamanan ini bagaimana dia cari enaknya bunyi. Gitu. Siap. Jadi nggak baku harus dijejer, nggak apa-apa, dicari minimal mau bunyinya di gimana sih? Siap. Nah beda gini Paman nih. Ketika kalau burung udah didapetin satu titik kayak gantungin satu titik, ketika pindah tuh bunyi. Oke. Kayak tadi burung yang biasanya dikumpul pindah bunyi. Oh iya. Ngerti nggak? Nggak baku di satu titik lah. Nggak baku satu titik. Nah kayak di korodong gini, begitu dibuka korodong langsung bunyi. Nah itu intinya seperti itu. Kirain saya Pak ya, kalau misalkan kita mengolah burung koslet itu gak sistem kayak Pak kita di korodong gitu. Tapi yang saya mungkin di sini dapat ilmu dari Pak Usman, ternyata nggak semua burung koslet itu harus dipul ablak. Iya. Gitu ya. Nggak semua nggak baku lah. Siap. Ada lagi kok Pak? Kayaknya di situ-situ aja cukup. Siap. Yang pertama mungkin ya kita simpulkan, yang pertama itu kita harus pintar, harus jeli memilih materi ya Pak. Ya. Kalau misalkan kita harus mau memproses burung itu dari bahan lah intinya. Iya. Pak ya. Siap. Kalau salah milih materi nanti yang konsep kita.
Karena jadi, salah langkah intinya. Kebanyakan gini, ini durasinya paman nih, saya punya jantan durasinya panjang banget gitu ya, sampai 1 menit ya. Emang sih jantan itu yang durasi 1 menit jarang ya. Jarang. Walaupun ada yang 2 tapi menit juga. Mungkin di situ ada prospeknya nggak ke depannya lah. Nah gitu. Artinya gini, bukan nggak ada prospek, mungkin ya kalau kitanya jeli mah bisa jadi dia juga konser, cuman kalau menurut saya itu lama prosesnya. Iya, prosesnya lama lah. Yang hanya 1 kali bunyi gitu kan. Siap. Lama walaupun durasi panjang. Oke, kadang siap. kesananya tuh jadi burung sardot kan nggak jelas gitu kan. Iya, kalau burungnya udah materi awalnya udah bunyi lagi ya udah gelap, udah enak gitu kan. Siap. Oke Pak, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman semuanya nih. Ini untuk teman-teman yang masih senang merawat burung lovebird ya, tahapan untuk menuju konslet seperti itu. Kenapa kita pinginnya burung itu menuju konslet? Karena sebenarnya kita di gantangan itu mudah ya. Sebenarnya mudahnya itu kalau udah konslet itu digantang itu pasti bunyi. Mau settingan kita ngopi aja juga digantang tidak bunyi. Nah itulah beda dengan burung-burung yang biasa belum konslet. Kita menggantang itu selalu pusing dan mumet dan pusing. Pasti pusing ya Pak? Pasti pusing. Nah minimal yang konslet itu bunyi. Nanti tergantung menang atau enggaknya sih itu tergantung materi kita yang milih. Jadi materinya kalau bagus, durasi panjang, volumenya keren, ya udah menang. Siap. Gitu kan? Nah kalau hanya materinya pilih-pilih yang asal bunyi itu kan, itu wayahnya. Kalau tidak benang, maksudnya tidak menang gitu kan. Iya benar. Nah intinya resiko seperti itu resiko. Nah, jadi sebenarnya jangan iri, jangan nggak mau, jangan mendiskriminasi tentang konsep. Itu konsep mudah banget. Tinggal kita digantangkan perang materi. Iya betul. Apa salahnya sih? Betul. Daripada kita mumet tiap hari nih, kita gantang sekarang bunyi, besoknya kagak, pas nggak bunyi besoknya mumet lagi. Kemudian apalagi kalau betina ya rata-rata gantang lagi 2 bulan itu bunyi, kesananya nyari settingan baru lagi, terus harus cari settingan. Nah beda dengan jantan, settingan jantan itu dari awal dulu, nanti kalau udah bunyi udah konslet itu kemanapun bisa bunyi. Tinggal nanti cara perawatannya bagaimana burung itu yang konslet itu agar tidak rusak gitu ya, tidak cepat rusak itu. Next time ya, jangan salah langkah. Salah langkah intinya. Siap. Oke Pak, saya terima kasih banyak nih atas waktunya dan mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya ya Pak. Buat teman-teman semuanya, semangat terus. Mungkin Pak, salaman dulu Pak biar bertambah silaturahminya. Siap Pak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Siap. Saya yang terima kasih banyak Pak. Siap. Oke mungkin teman-teman cukup segitu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.